ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Nyala api ini adalah salah satu yang diresapi dengan hukum asal, hanya nyala api sejati yang abadi yang telah sepenuhnya memahami hukum api yang dapat menghasilkan tingkat nyala api seperti itu dengan begitu mudah. Domain yang tersebarnya, berada pada tingkat yang saleh, domain hukum yang benar. Meskipun itu bukan negara dewa sejati, itu masih jauh lebih kuat daripada proyeksi dunia penguasa sektor. Dalam pertarungan abadi, beberapa adalah dewa tanah, beberapa mengendalikan api, beberapa tanah, ini semua adalah domain hukum, emas, kayu, air, api, tanah, angin, guntur, cahaya. 8 hukum memiliki tingkat yang berbeda, tentu saja mereka domain juga berbeda. Oleh karena itu dalam pertarungan abadi, mereka biasanya tidak menggunakan domain hukum. Namun, jika seorang abadi mencoba membunuh seorang penguasa sektor atau penguasa domain del, mereka dapat menggunakannya untuk menggertak lawan mereka. Ini adalah domain hukum yang hanya didapat setelah sepenuhnya memahami hukum. Melolong. Sebuah lolongan merobek ruang dan bergema. Sebuah gunung seperti binatang besar yang ditutupi sisik hitam, puncak dari binatang luar angkasa binatang bertanduk emas muncul di hadapan Luo Feng. Seperti yang muncul, kekuatan panjang tubuhnya lebih dari 200 km, itu masih menyusut saat muncul. Kresek kepadatannya terus meningkat seiring menyusutnya, sisiknya menyusut dan tulang serta ototnya semakin padat, 5 tanduk di kepalanya juga menyusut. Dalam sekejap, itu menjadi binatang luar angkasa sepanjang 100 km. Dewa tingkat dunia 2, kemajuan kecil, panjang tubuhnya telah menyusut 5 kali sementara kepadatannya telah meledak lebih dari 100 kali, meningkatkan kemampuan bertarungnya menjadi 5 kali. Dewa dunia, jika dia membuat kemajuan besar di level 2, kekuatannya bisa meningkat 9 kali lipat, level 3 memungkinkan kekuatannya naik 36 kali. Namun teknik ini paling mudah ketika binatang bertanduk emas itu kecil, karena semakin kuat, semakin sulit untuk dilatih. Banyak binatang bertanduk emas hanya menyelesaikan level 1 sepanjang hidup mereka. Sangat sedikit yang benar-benar membuat kemajuan besar di tingkat kedua. Adapun tingkat 3, itu hanya legenda. Binatang bertanduk emas Luo Feng sudah menjadi penguasa sektor level 6, sangat sulit untuk meningkatkan dewa dunia, dan persyaratannya sangat keras, bahkan sekarang, Luo Feng tidak memiliki jalan lain. Binatang bertanduk emas, api abadi terkejut ketika dia melihat binatang besar itu, energi yang sangat kuat, itu harus menjadi binatang puncak penguasa sektor, dan binatang bertanduk emas dari tingkat itu seharusnya lebih dari 1000 km panjangnya, namun yang ini telah menggunakan semacam teknik menyusut. Seorang manusia sebenarnya memiliki binatang bertanduk emas untuk melindunginya, siapa yang tahu apakah dia mengendalikan jiwa binatang ini atau itu adalah hadiah dari gurunya Kaisar Yan sejati. Keabadian sedang merenung, apapun, bahkan binatang bertanduk emas puncak penguasa sektor akan mati. Mata api abadi menyala dan terbakar dengan api. Gemuruh, hukum api menjadi naga api besar yang bergegas ke binatang bertanduk emas itu. Terhadap api yang tak berujung, binatang bertanduk emas itu melolong dengan ganas. Gemuruh, area sekitar 10.000 km di sekitarnya melengkung dan menjadi dunia pegunungan yang tak berujung, proyeksi dunia yang kuat, itu segera berbenturan dengan api yang menyala, gunung-gunung yang menghantam pertama segera dibakar menjadi abu, namun proyeksi dunia terus terbentuk. Nyala api terus menyala, dunia terus terbentuk, dengan demikian, itu menjadi jalan buntu. Bagaimana dia bisa memiliki proyeksi dunia yang begitu kuat? Ekspresi abadi berubah. Ini sebenarnya sebanding dengan domain hukum. Saya sudah lama mendengar tentang dunia internal binatang menelan yang kuat dan seberapa luas itu. Namun, yang ini benar-benar tidak masuk akal. Proyeksi dunia, itu tergantung pada seberapa kuat dunia internal seseorang. Dalam keadaan normal, saat domain hukum dilepaskan, proyeksi dunia dari penguasa sektor akan langsung runtuh tanpa kemampuan untuk menahannya. Dan agar bisa dibandingkan dengan domain hukum, itu hanyalah skenario yang mustahil. Dunia internal puncak penguasa sektor manusia hanya memiliki diameter 10.000 km, namun Luo Feng lebih dari 60 juta km. Jauh lebih besar daripada dunia binatang bertanduk emas sejati. Biasanya, binatang bertanduk emas puncak penguasa sektor hanya memiliki dunia dengan diameter sekitar 30 juta km. Melepaskan proyeksi dunia, mereka hampir tidak bisa menahan domain hukum. Mereka mungkin dirugikan tetapi mereka bisa menahannya. Pada saat ini, proyeksi dunia Luo Feng menemui jalan buntu dengan domain hukum. 60 juta km dibandingkan dengan 10.000 km, perbedaannya adalah 6.000 kali, itu seperti seluruh wilayah Cina dibandingkan dengan desa kecil, proyeksi Cina dibandingkan dengan proyeksi desa, perbedaan kekuatan sangat besar. Melolong, binatang itu melolong. Memilih jalan tersulit secara alami memiliki manfaatnya. Setidaknya, dunia internal yang sangat besar memiliki proyeksi dunia yang sangat kuat,
tidak perlu takut akan keabadian. Tidak ada gunanya. Domain hukum hanyalah keterampilan pembantu. Dalam pertempuran abadi, kami bahkan tidak menggunakan ini. Yang abadi meraung juga, langsung menjadi seberkas cahaya yang menyala dan bergegas menuju binatang itu. Melolong, binatang itu mengangkat kepalanya dan melolong. Ukiran pada 5 tanduknya semuanya menyala, kepala, leher, punggungnya, 4 cakarnya, sayap bersisik semuanya menyala dengan ukiran di mana-mana. Bukan hanya itu, bahkan cakar kanannya mulai mengalami perubahan, menjadi lebih tebal, sisiknya berubah saat mereka dengan cepat berubah menjadi emas. Penguatan kemampuan alami, energi sungai darah dipicu. Kemampuan alami membuat tubuhnya tumbuh dalam kekuatan sepanjang waktu, kekuatan fisiknya, energi dunia, del. Dengan energi sungai darah yang dipicu, seluruh kekuatan tubuhnya dipadatkan dan kekuatan cakar kanannya naik 11 kali lipat. Amplitudo Dewa Dunia adalah 5 kali, penguatan kemampuan alami adalah 2 kali. Amplitudo energi sungai darah adalah 11 kali, manual tanpa nama telah menghasilkan kekuatannya sudah 3 kali dari sebelumnya. Itu adalah kekuatan cakar kanan yang menakutkan, saat ini mengejutkan 330 kali lipat dari binatang bertanduk emas level 6 sektor normal tanpa kemampuan alami, dan monster level 6 sektor normal sudah tidak lebih lemah dari prajurit puncak penguasa sektor manusia. 330 kali amplitudo, dan dengan amplitudo energi rohnya lebih dari 3232 kali lipat dari manusia normal, dan kemampuan penguatannya 2 kali lipat, energi dunianya sekarang 64 kali lebih kuat. Namun sebagai perbandingan, titik terkuat binatang itu masih tubuhnya. Proyeksi dunianya bisa cocok dengan domain hukum, karenanya setidaknya memiliki kemampuan untuk melawan. Melolong, binatang itu meraung marah, secara bersamaan menyambut makhluk abadi yang bergegas mendekat. Ia melambaikan cakar kanannya yang kuat dan melalui pemahamannya tentang hukum emas dan ruang angkasa dari mempelajari gambar melolong Dewa Binatang, ia mengikuti pemahaman kehadiran Dewa Binatang bahwa ia telah bekerja keras selama lebih dari 180 tahun, melepaskan serangan terkuatnya. Cakar merobek langit, rumble, ruang di sekitarnya langsung terkoyak, lapisan-lapisan ruang terbelah, menyebabkan ruang robek di sekelilingnya. Bahkan jika kamu adalah binatang bertanduk emas, kamu hanya level penguasa sektor, kamu benar-benar berani memblokirku, pergi dan mati. Bilah besar muncul di tangan api yang tidak mati, itu terbakar dengan api yang kuat dan dengan tebasan, ruang alam semesta juga terkoyak, jahitan dan lapisannya terbelah. Langkah ini diresapi dengan hukum api lengkap bersama dengan beberapa hukum ruang angkasa. Kekuatannya sangat menakutkan. Dengan energi abadi yang mendukung gerakan ini, itu sangat kuat. Gemuruh. Cakar emas berbenturan langsung dengan bilah yang menyala. Namun terhadap cakar kanan, bilahnya tampak sekecil tusuk gigi. 330 kali lebih kuat dari kekuatan tingkat puncak penguasa sektor normal, meskipun energi dunia jauh dari kekuatan cakar kanannya, itu dimasukkan ke dalam, kekuatannya lebih kuat dari itu. Dan dengan amplitudo 10 kali lipat dari pemahamannya tentang gambar melolong Dewa Binatang, serangan cakar yang menakutkan ini. Apakah gerakan terkuat binatang bertanduk emas itu? Dan meskipun api abadi itu adalah kematian yang sangat normal, dia masih abadi, kekuatannya berkali-kali lebih kuat daripada penguasa sektor. Seorang penguasa sektor binatang bertanduk emas puncak, hanya sangat sedikit yang luar biasa yang sebanding dengan abadi normal, banyak yang masih memilih untuk melarikan diri. Gemuruh, binatang bertanduk emas besar dan nyala api yang tidak mati itu terlempar jauh. Bentrokan yang kuat menyebabkan ruang di sekitar mereka terbuka, riaknya yang kuat merembes melalui air mata ke ruang angkasa itu sendiri. 330 kali kekuatan puncak penguasa sektor normal, dan dengan amplitudo gambar Dewa Binatang yang melolong, dan pemahaman hukumku meningkat 10 kali. Ditambah sedikit kehadiran Dewa Binatang itu, aku sebenarnya masih tidak bisa mengalahkan keabadian normal. Luo Feng terkejut dengan perbedaan antara penguasa sektor dan abadi. Aku, seorang yang abadi, aku sebenarnya tidak bisa mengalahkan binatang bertanduk emas tingkat penguasa sektor? Api abadi juga terkejut. Setelah itu, Howl, binatang yang sekali melawan bergegas. Membunuh, api abadi mulai menjadi gila juga. Pertarungan sengit. Sisik pada binatang itu terkoyak saat darah emas memuntahkan kemana-mana. Melambaikan cakar kanannya, baju besi hitam pada yang abadi juga ditebas, sisiknya beterbangan kemana-mana, lapisan bulu merahnya terpotong, otot-ototnya terkoyak, darah emasnya beterbangan. Gemuruh, binatang itu terlempar dengan keras ke dalam mayat serangga yang tak ada habisnya. Gemuruh, yang tidak mati juga terlempar dengan keras ke tumpukan mayat lainnya. Itu bahkan pertempuran yang sulit. Seseorang memiliki dunia internal berdiameter 60 juta km, dengan pelatihan dalam manual tanpa nama bersama dengan 100 kristal sungai darah yang diserap, bersama dengan pertemuan khusus lainnya. Yang lainnya adalah nyala api normal yang tidak mati.
1. Telah sepenuhnya memahami hukum api dan beberapa hukum luar angkasa. Saya telah memahami setengah dari hukum emas dan sebagian dari hukum luar angkasa, bersama dengan kehadiran Dewa Binatang, dan gambar Dewa Binatang yang melolong meningkatkan amplitudonya menjadi 10 kali. Gemuruh, gemuruh, seekor binatang bertanduk emas dan nyala api abadi, bertarung di dalam mayat serangga yang tak ada habisnya. Hampir setiap detik mereka akan bertukar lebih dari 100 hingga 1000 pukulan, secepat kilat, sisik binatang terkoyak sementara kulit dan otot api abadi juga terkoyak, darah emas memuntahkan ke segala arah. Pertempuran sudah berlangsung 50 detik. Keabadian mendidih karena marah, Kasei mengatakan aku harus membunuh Luo Feng dalam 80 detik. Manusia ini dilindungi oleh binatang bertanduk emas di dalam dunia internalnya, jika aku tidak membunuhnya, aku tidak bisa membunuhnya. Petik 2. Tidak ada waktu. Api abadi, sebagai budak yang dikendalikan jiwa bersedia melakukan segalanya dengan harga berapapun untuk memenuhi perintah tuannya. Siu. Dia bergegas lagi ke binatang itu meraung sambil mengangkat cakar kanan emasnya yang kuat lagi, saat keduanya bentrok. Arg, ekspresi abadi itu berjuang, bulu merahnya bergetar saat dia melolong, matanya dipenuhi kegilaan, pergi dan mati binatang bertanduk emas, meledak. Meledak, 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 gemuruh, ruang di sekitarnya hancur saat dia langsung menjadi bola api super yang menakutkan, hampir seperti bintang baru yang akan meledak. Tuhan, hancurkan diri sendiri? Langkah terakhir, selesaikan misi dengan segala cara. Penghancuran diri, ini jelas merupakan keabadian di bawah kendali jiwa. Luo Feng terkejut, melolong. Binatang bertanduk emas itu mengeluarkan lolongan yang menyakitkan. Tanpa waktu sama sekali untuk menghindar, kekuatan penghancur diri dari makhluk abadi itu menakutkan. Untuk melatih ke tingkat abadi sangat sulit, kekuatan sejati yang dimiliki abadi tidak kurang dari bintang. Penghancuran diri ini adalah ledakan instan dari triliunan tahun energi abadi. Dia sudah memilih untuk menghancurkan diri sendiri, mengapa dia meninggalkan energi abadi? Ditambah ini adalah nyala api yang abadi. Bergemuruh, lebih panas daripada hukum yang menyala ratusan hingga ribuan kali, bahkan ruang di sekitarnya langsung direduksi menjadi partikel, ledakan seperti supernova memiliki kekuatan pada tingkat yang luar biasa, dan binatang bertanduk emas yang sangat dekat adalah yang pertama menerima ini. Menyerang, cakar kanan emasnya adalah titik tersulit di tubuhnya. Kekuatannya meningkat 330 kali, sebenarnya bagian tubuhnya yang lain hanya terangkat 30 kali, dan cakar kanannya hanya sekitar 10.000 kali lipat dari cakar kanan biasa, maka rata-rata naik menjadi 330 kali. Mengangkat cakar kanan sebanyak itu, itu lebih sulit daripada kebanyakan senjata undying. Dan aliran partikel yang terbentuk dari ledakan ini bahkan melelehkan ruang itu sendiri, namun cakar kanan berhasil menahannya. Ci. Howl, binatang itu mengeluarkan lolongan yang menyakitkan. Daerah yang paling dekat dengan cakar kanan emasnya daerah leher dan perutnya semuanya diserang, sisik hitam di sana langsung menjadi merah cerah sebelum berubah menjadi abu. Ci. Otot-otot jalinan yang kuat dan tebal, otot-otot yang memiliki kekuatan untuk merobek ruang itu sendiri, namun ledakan itu telah membakar sebagian besar otot ini menjadi abu secara instan. Organ internalnya juga langsung berubah menjadi abu. Tulang emasnya jelas jauh lebih kuat daripada otot dan sisiknya, itu sedikit lebih gelap dari emas aslinya. Aliran partikel yang disebabkan dari ledakan itu berdesir ke segala arah. Binatang itu hanya berada di salah satu arah itu, mereka dikelilingi oleh sejumlah besar mayat serangga puncak penguasa sektor di arah lain, bagaimanapun juga ini adalah mayat penguasa puncak sektor dengan sisik yang sangat kokoh. Bahkan menggunakan senjata laser tingkat E9, masih akan sulit untuk menembus cangkangnya, ini sebagian besar karena mereka mati tanpa energi yang dimasukkan ke dalam cangkangnya. Prajurit serangga Tuan Sektor sejati memiliki pertahanan yang sangat kuat. Meskipun tubuhnya jauh lebih lemah, itu tetap tidak boleh diremehkan. Oleh karena itu ledakan yang awalnya mampu menyebar lebih dari puluhan juta km di area, dikelilingi oleh mayat serangga puncak penguasa sektor yang tak ada habisnya, aliran partikel yang sangat panas langsung meleleh melalui sejumlah besar mayat, terus mengalir keluar dan mengurangi jumlah besar. Jumlah mereka menjadi abu. Ledakan itu beriak lebih dari 10.000 km di daerah. Mayat serangga puncak penguasa sektor dalam area 100 km direduksi menjadi abu, di atas itu hingga 10.000 km, beberapa telah terkelupas sementara yang lain hanya terlempar tanpa banyak kerusakan. Lagi pula, setelah lapisan dan lapisan mayat bak penguasa sektor menahan serangan, bahkan penghancuran diri abadi, itu hanya bisa melewati banyak lapisan. Namun, binatang bertanduk emas dengan panjang tubuh 100 km mengambil riak serangan terbesar. Puncak ledakan terkuat terjadi pada 0,01 detik, dan aliran partikel yang meledak segera berkurang kekuatannya dengan cepat saat mengalir, bahkan ruang yang hancur di sekitarnya pun beregenerasi.
Orang bisa melihat di bawah pengaruh api yang lebih lemah, gunung seperti binatang melayang di angkasa, pada saat ini, hampir seperti kerangka binatang bertanduk emas. Dari seluruh tubuhnya, hanya cakar kanan, ekor, dan sayap sisik di sampingnya yang masih tertutup sisik, bagian tubuh utamanya dibiarkan dengan tulang gelap, bahkan kepalanya dibiarkan dengan tengkorak dan 5 tanduk. Terlalu menakutkan. Kekuatannya benar-benar melampaui apa yang bisa ditahan oleh binatang itu, tidak lebih dari kerangka sekarang, pikir Luo Feng. Pada waktu bersamaan, kerangka binatang bertanduk emas itu terus terbang dengan cepat di kejauhan, sekitar 80.000 km dari tubuhnya, ada fragmen anggur kontak awan yang robek, namun di dalamnya ada beberapa tanaman merambat yang membungkus beberapa km ruangan, seluruh unit klan serangga. Mayat, inti dari tanaman merambat, adalah satu cangkang klan serangga. Itu langsung menjadi Luo Feng, tubuh buminya. Luo Feng dengan cepat menuju ke binatang bertanduk emas kerangka. Ketika keduanya mendekat, binatang itu menghilang langsung ke dunia internalnya. Benar, inti kehidupan Luo Feng yang sebenarnya tidak berada di dalam binatang bertanduk emas. Sebelumnya, ketika dia menemukan agen pembunuh 6 KCI sebelumnya, dia ingin menggunakan ini untuk menguji dirinya sendiri, namun dia jelas bahwa seorang pembunuh dapat bersembunyi di dalam bintang Wulong. Tempat yang begitu penting, pasti akan memiliki kartu truf yang menakutkan. Dia tidak ingin bermain api dan kehilangan nyawanya, maka hal pertama yang dia pikirkan saat merencanakan adalah apa yang akan terjadi jika dia tidak bisa menang? Bahkan sebelum mempertimbangkan kemenangan, dia merencanakan kegagalan. Karena itu, ketika dia mengirim pohon anggur kontak awan, membiarkan 216 tanaman merambat itu memanjang lebih dari 10 km, dia telah lama membuat klan Mosa mengambil bentuk daun di dalam tanaman merambat, dan menempatkan inti di dalam tubuhnya. Juga, ketika tanaman merambat memanjang lebih dari 10.000 km, ia memiliki satu motif lagi, yaitu menempatkan daun Mosa lebih dari 10.000 km dari pertempuran, menyembunyikan daun di antara mayat serangga tingkat penguasa sektor. Saat memasuki kelompok mayat, daun segera menjadi cangkang klan serangga. Dicampur di dalam mayat, itu tidak terlihat sama sekali. Dan ketika keabadian muncul setelahnya, menyebabkan sejumlah besar pokok anggur meledak seketika dan terbang ke segala arah, nyala api tidak mati kemudian. Bagaimana dia bisa memikirkan mayat serangga yang jaraknya lebih dari 10.000 km, dan bagaimanapun juga, ada mayat tanpa akhir di mana-mana. Dia bahkan tidak curiga. Setelah itu, ketika Luo Feng menggunakan proyeksi dunianya, meluas lebih dari 10.000 km, secara bersamaan menunjukkan tubuh binatang bertanduk emas, tubuh bumi Luo Feng memasuki dunia internalnya. Binatang bertanduk emas vs api abadi, itu adalah kesempatan baginya untuk menguji kemampuan bertarungnya yang sebenarnya. Jika dia berhasil, itu pasti akan menjadi hal yang membahagiakan. Jika dia gagal, binatang bertanduk emas itu akan menghancurkan dirinya sendiri. Itu hanya kehilangan satu tubuh, bukan masalah besar. Menggunakan beberapa energi dunia, dia dapat dengan mudah mengganti tubuh itu di dunia internalnya. Adapun energi sungai darah di dalam cakar kanannya, jika dia bisa mengambil sisa-sisa cakar kanan setelahnya, itu akan menjadi hal yang baik. Dia bisa dengan mudah menyerapnya ke dalam tubuh baru. Jika lawan mengambil sisa cakar kanannya paling banyak, dia hanya bisa menyerap 100 kristal sungai darah baru ke dalam tubuh baru. Apakah saya berhasil atau gagal, saya tidak akan menderita kerugian yang sebenarnya. Dan keadaan benar-benar berubah menjadi yang terburuk dan musuh yang sangat kuat muncul dengan sendirinya. Jika binatang bertanduk emas itu mati, saya akan membuang tubuh bumi saya dan membuang beberapa barang keluar. Cincin luar angkasaku, membuatnya tampak seperti dunia internalku runtuh, maka aku akan membiarkan dia membunuh tubuh bumiku. Membiarkannya berpikir bahwa dia benar-benar membunuhku, pikir Luo Feng. Itu adalah skenario terburuk. Untuk memaksa binatang bertanduk emas untuk menghancurkan diri sendiri, hanya Luo Feng yang akan memilih lawan seperti itu. Tidak peduli apa, Mosa telah berubah menjadi cangkang serangga dan disembunyikan di tengah mayat serangga yang tak ada habisnya. Dalam keadaan apapun, dia telah membuat cadangan, menggunakan ketiga tubuh dan proyeksi dunia yang sangat besar. Dia memiliki banyak cara untuk mengatasinya. Brengsek, kekuatan ledakan api abadi pasti kuat. Luo Feng melihat sekeliling, itu kosong. Di kejauhan dia bisa melihat sisa-sisa mayat serangga yang terbakar. Api hukum dari sebelumnya dan ledakan penghancuran diri, telah menghancurkan setidaknya 1000 unit di sekitarnya. Yang utama adalah mayat-mayat itu terlalu padat. Tanpa energi dari saat mereka hidup. Kerugiannya sebesar itu, hampir 1000 unit mayat serangga, semua penguasa sektor tertinggi. Luo Feng menatap sekeliling. Ketika Wulong Starfield menyadari bahwa mereka telah kehilangan hampir 10 juta elemen campuran, mereka akan marah. Luo Feng berpikir dalam. Dia segera berkedip. Dia segera terbang beberapa ratus km jauhnya dan memperluas dunia internalnya, segera menyedot 300 unit mayat bak tuan sektor. HMPH.
karena mereka telah kehilangan hampir 1000 unit mayat serangga, mereka seharusnya tidak dapat menemukan 300 tambahan yang hilang ini. Luo Feng bergumam di dalam, dia senang, 300 unit, membelinya akan membutuhkan 3 juta elemen campuran, dan dia hanya mengambilnya seperti itu. Meskipun dia harus menggunakan sedikit energi dunia untuk meregenerasi binatang bertanduk emas itu, sedikit energi itu hanya bernilai beberapa elemen campuran. 300 unit mayat serangga ini adalah manfaat sebenarnya dari diserang. Namun, dia tidak berani mengambil terlalu banyak. Itu akan terlalu mudah untuk ditemukan. Aku akan menganggapnya sebagai kompensasi. Jika aku tidak memiliki tubuh binatang bertanduk emas, aku akan benar-benar mati. Sistem respons bintang Wulong ini benar-benar terlalu buruk. Aku meminta bantuan dari Kaisar Long Jue dan belum naik. Sampai sekarang tidak ada yang muncul. Luo Feng berdiri di luar angkasa, tidak melakukan apa-apa, hanya menunggu dengan sabar. Pertempurannya dengan api abadi adalah 50 detik. Ledakan penghancuran diri bahkan tidak sampai 0,01 detik. Binatang bertanduk emas kembali ke dunia internal, sekitar 0,1 detik. Setelah itu, Luo Feng melihat sekeliling dan berpikir untuk mengambil 300 unit mayat serangga ekstra itu, menempatkan mereka di dunia internalnya, yang memakan waktu sekitar 1 detik. Ini mungkin tampak lambat tetapi semuanya terjadi sangat cepat. Pada tingkat itu, kesadaran dan kecepatan reaksi Luo Feng sebanding dengan komputer kuantum, kecepatan gerakannya juga sangat cepat, mencapai lebih dari 10.000 km per detik. Setelah menyelesaikan semuanya, dia memakai persona korban, dengan sabar menunggu di luar angkasa. Saya korban, Luo Feng bergumam pada dirinya sendiri. Wulong Starfield, tempat di mana sisa-sisa mayat, senjata dan senjata Del disortir dengan baik dari perang wilayah luar, berbaris terorganisir di dalam ruang itu sendiri. Hanya puluhan ribu km area yang baru saja melalui tingkat bencana abadi yang berantakan, mayat-mayat terorganisir dari serangga tuan sektor berserakan. Beberapa puluh ribu km jauhnya dari Luo Feng, di mana perangkat pengamatan logam bundar itu berada, sebuah siluet muncul. Tingginya sekitar 10 meter, mengenakan baju besi aneh yang kompleks yang berwarna hitam dan ungu, ukiran misterius menutupi seluruh baju besi, menyebabkannya memancarkan energi yang mengguncang bahkan ruang di sekitarnya, sepatu bot yang dia kenakan, rasanya seperti gunung tanpa akhir. Berdiri di luar angkasa, dia mendominasi area itu. Dia melirik bola pecah di sampingnya, sebelum menatap ke arah Luo Feng, bergumam, energi riak, itu nyala api yang abadi. Luo Feng yang berdiri di luar angkasa tampak terkejut melihat makhluk besar yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Luo Feng menatapnya, melihat mata merah gelapnya di balik helm anehnya, jiwanya bergetar di dalam, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membungkuk hormat, salam ksatria. Setelah pengalamannya di kota kekacauan primal, dan melihat beberapa kematian tingkat kaisar, dia tidak ragu bahwa makhluk yang membuat jiwanya bergidik seperti ini jelas merupakan makhluk tingkat ksatria. Kamu Luo Feng? Suaranya bergemuruh di angkasa dan dalam kesadaran Luo Feng. Ya, Luo Feng menjawab. Apa yang terjadi di sini? Katakan semuanya secara detail. Satria itu melihat Pang kecil di depannya, sistem keamanan di Starfield Wulong telah memberinya beberapa informasi dan membuatnya segera pergi. Itu juga memberinya informasi Luo Feng dan 3 anggota internal lainnya. Ya ksatria, Luo Feng berkata dengan hormat, saya di sini untuk membeli mayat serangga, 2 pemandu dan saya sedang memeriksa kondisi di unit yang berbeda. Namun barusan, kami kebetulan bertemu dengan anggota internal lainnya, dia juga berjubah putih, dia memanggil Kasei. 2 pemandu yang membawaku mengenalinya. Sangat jarang bertemu dengan anggota lain di dalam Starfield, oleh karena itu 2 pemandu sangat senang bertemu dan mengobrol dengannya. Namun, saat ini, AI saya memberitahu saya bahwa saya merasa sinyal pengawasan di area ini menghilang. Mata Luo Feng berbinar, berkata dengan sungguh-sungguh, dan pada saat ini, Kasei tiba-tiba menyerang tanpa provokasi apapun, tanpa pertahanan apapun pada jarak sedekat itu, 2 pemandu saya langsung terbunuh. Satria itu menatap Luo Feng dan mendengarkan dalam diam. Luo Feng gugup di dalam. Dia sangat jelas bahwa dia harus sangat berhati-hati dalam menjawab. Di medan bintang Wulong, lokasi kemanusiaan yang begitu penting, para ksatria memastikan bahwa tidak ada yang bisa dengan mudah melanggar aturan medan bintang. Setelah itu, Kasei menyerangku. Luo Feng menekankan, namun karena saya telah mencapai tingkat penguasa domain dan ditempatkan di luar oleh perusahaan alam semesta virtual, saya tahu bahwa saya kadang-kadang akan menghadapi bahaya, tentu saja saya memiliki beberapa kartu truf. Dalam dunia internal saya membawa 10 penguasa sektor sebagai penjaga. Dan saya segera memanggil mereka saat itu, juga membiarkan tanaman saya membentuk tanaman anggur kontak awan untuk membantu mereka, berurusan dengan Kasei. Petik 2. Tapi sepertinya tugas yang mudah untuk membunuhnya. Sebelum dia meninggal, dia mengeluarkan api yang tidak pernah mati dari dunia internalnya.
Luo Feng berkata, aku tidak menyangka bahwa dia benar-benar memiliki nyala api yang tidak akan mati di dalam. Ini terlalu menakutkan. Satria mendengarkan dengan tenang. Saat nyala api abadi muncul, hal pertama yang dia lakukan adalah membunuh Kasei. Itu membuatku sangat terkejut. Luo Feng berkata, setelah membunuhnya, dia bergerak untuk membunuh 10 penjaga penguasa sektorku. Namun, dia tidak tahu, memegang salah satu kartu truf saya. Luo Feng sangat jelas. Penghancuran diri Flame Undying itu akan menciptakan riak yang meninggalkan jejak. Itu pasti tidak bisa disembunyikan dari Knight itu, bahkan seorang Undying yang normal akan dapat membedakannya. Bagaimana dia benar-benar lolos dari ini? Dia membutuhkan alibi yang kuat, namun itu harus dapat diandalkan, jika tidak, dia akan berada dalam masalah. Kristal asal Dewa Api, suara ksatria meledak dalam pikiran Luo Feng. Ya, Luo Feng berkata dengan hormat. Kristal asal Dewa Api adalah senjata teknologi dari ras otomat. Sebagai tempat yang paling berteknologi maju di seluruh alam semesta, ras otomat mampu menciptakan senjata yang bisa membunuh mayat hidup. Namun senjata ini sangat mahal, terutama yang dapat digunakan lebih dari dan lagi. Harga mereka tidak masuk akal. Senjata laser kelas F, dikatakan harganya lebih dari 100 juta unit campuran, bahkan Undying tingkat kaisar tidak dapat membelinya. Selain senjata tunggal jenis senjata laser ini, ada senjata lain yang lebih besar seperti benteng luar angkasa, tanah suci dewa. Itu adalah senjata mengerikan yang digunakan dalam perang wilayah luar. Bahkan kematian tingkat kaisar, dengan seluruh kekayaan mereka, tidak mampu membelinya. Tentu saja di antara senjata pembunuh abadi, masih ada beberapa yang lebih murah. Mereka yang untuk satu kali penggunaan. Seperti kristal asal Dewa Api, sebagai energi ledakan termudah, kristal adalah salah satu senjata pembunuh abadi yang lebih mudah untuk dibeli. Itu adalah kristal yang diresapi dengan sejumlah besar energi abadi api di dalamnya, alat peledak yang membuat semua energinya langsung meledak. Mirip dengan penghancuran diri api abadi. Teorinya sederhana tetapi teknologi di baliknya sangat tinggi. Setelah semua untuk memampatkan jumlah yang mengejutkan dari energi abadi api menjadi kristal abadi, dan memadatkannya lebih dari puluhan juta kali menjadi kristal asal, teknologinya tidak masuk akal. Versi 1129 jenis kristal asal Dewa Api, itu lebih dari kristal tingkat rendah, kekuatannya hanya mirip dengan penghancuran diri api abadi yang normal. Sebagai item penggunaan satu kali, jika seseorang memiliki jalur untuk membelinya, harganya sekitar 1 juta hingga 1,5 juta elemen campuran. Budakku yang dikendalikan jiwaku menggunakan kristal asal Dewa Api, langsung meledak, saat aku melarikan diri saat 10 penjaga sektor lotku berurusan dengan keabadian. Ketika kristal itu meledak, aku sudah berada puluhan ribu km jauhnya. Luo Feng berkata dengan hormat, ledakan itu menyebabkan kematian juga, tapi aku berhasil melarikan diri. Untuk melindungi rahasia binatang bertanduk emasnya, Luo Feng mengandalkan proyeksi dunianya untuk segera mengumpulkan semua sisik dan daging binatang yang rusak itu ke dalam dunia internalnya. Setelah pertimbangan yang matang, dia membuat alibi, menggunakan kristal asal Dewa Api untuk menjelaskan semuanya, menggunakan budak penguasa sektor yang dikendalikannya untuk memicu gerakan itu. Luo Feng berdiri dengan hormat di sana, menunggu jawaban ksatria. Malam itu akhirnya mengangguk, saya akan merekam semua yang Anda katakan dan mengirimkannya ke sistem keamanan Starfield Wulong. Adapun Anda, 5 kaisar tingkat kematian lainnya akan membuat keputusan setelah berdiskusi. Pada saat ini, ada riak di ruang yang jauh, dalam sekejap, sebuah kapal alam semesta muncul. Mata Luo Feng berbinar, itu adalah kapal Kaisar Longjue. Pintu kabin terbuka, Kaisar Longjue dan Dylan menjadi seberkas cahaya saat mereka langsung muncul. Satria, Kaisar Longjue membungkuk hormat. Dylan juga membungkuk. Masalah di sini akan diserahkan kepada Anda 5 untuk diselesaikan, karena untuk penjelasan Luo Feng dan kesimpulan saya, itu sudah diteruskan ke Eye of Wulong Starfield. Satria itu berkata dengan dingin, setelah itu dia menghilang dan langsung berpindah dari pandangan mereka. Di luar angkasa, Luo Feng berdiri di sana bersama Kaisar Longjue dan Dylan. Yang mulia, apakah Anda baik-baik saja? Dylan bertanya, dia tampak menegur dirinya sendiri di dalam, Grandmaster meninggalkanmu untuk perlindunganku, namun... Dylan, ini bukan salahmu. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Kaisar Longjue berkata, ini bukan kesalahan Dylan atau Luo Feng, ini masalah di divisi internal Starfield Wulong kami, sepertinya ada beberapa mata-mata dari ras lain yang bercampur. Biasanya setiap kali seorang jenius mutlak umat manusia diserang, sebagian besar akan mengatakan itu dilakukan oleh mata-mata dari ras lain. Sebenarnya ada beberapa saat ketika jenius ini dibunuh oleh manusia lain dengan dendam. Namun selama itu tidak diselidiki secara menyeluruh, biasanya akan didorong ke ras lain. Siapa yang bergerak? Kaisar Longjue memandang Luo Feng. Anggota internal bintang Wulong, Kasei, kata Luo Feng.
Kaisar Long Jue mengangguk, melihat sekeliling, energi abadinya yang tak berbentuk meluas, dengan pemindaian beberapa mayat serangga yang rusak dan sekitarnya, ada sedikit sisa-sisa anggur kontak awan. Ini bentuk kehidupan tanaman pendukung saya, kata Luo Feng. Kerugian kali ini sama sekali tidak kecil. Kaisar Long Jue mengerutkan kening, kami benar-benar kehilangan lebih dari 1000 unit mayat Baktuan Sektor. Jika pertempuran ini terjadi di area mayat tingkat penguasa domain, kerugiannya akan jauh lebih sedikit. Kehilangan lebih dari 1000 unit, ini akan merepotkan. Sulit. Luo Feng menatapnya. Kaisar Long Jue memandang Luo Feng, mengangguk, benar, meskipun Anda memberitahu saya bahwa seseorang mencoba membunuh Anda, namun 2 pemandu dan pembunuh Kasei, semuanya mati. Dan karena begitu, tidak ada bukti. Jika satu masih hidup, kita dapat mencari bukti jiwanya dengan benar. Sekarang tidak ada yang tersisa. Jika kerugian Wulong Starfield kecil, bukan 1 juta elemen campuran, saya dapat dengan mudah menyelesaikannya sendiri. Namun karena itu semua 5 manajer yang menyerahkannya. Dan tidak ada bukti, Luo Feng, Anda mungkin mengalami masalah.